وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di sebuah tempat yang sangat barokah, yaitu di masjidnya Allah Ta'ala, di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di sini, ikhwas sekalian, dalam rangka untuk thalabul ilmi, untuk belajar agama bersama-sama, mempelajari firman Allah, mempelajari sabda-sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan kita ingatkan ikhwan sekalian bahwa belajar agama itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Bahkan ada seorang ulama mengatakan al-jahilu adu'u nafsi. Orang yang bodoh tidak paham akan agamanya Allah, akan petunjuknya Allah, dia akan menjadi musuh bagi dirinya sendiri, akan mencelakakan dirinya sendiri. Atau pernah dengar kisah pembunuh 100 nyawa? Hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ada orang bunuh 99 nyawa manusia, bunuh 99 orang. Dia ingin bertaubat, dia bertanya kepada ahli ibadah yang tidak punya ilmu, apakah saya masih bisa taubat? Ahli ibadah tersebut yang tidak punya ilmu tersebut menjawab dengan gegabah, dengan sembrono. Dia menjawab, tidak bisa. Tidak bisa. Engkau tidak bisa taubat, taubatmu tidak akan diterima Allah. Ya. Akhirnya si penanya ini yang telah membunuh 99 orang ini emosi, marah. Ahli ibadah ini dia bunuh. Kenapa dia membunuh 100 manusia? Lihat, orang ini bertambah dosa, bunuh orang mati karena jawaban orang yang tak punya ilmu. Walaupun dia orang baik, ahli ibadah, ya, dia menjadikan orang lain bertambah dosa, melakukan dosa. Dia juga mencelakakan dirinya sendiri. Dia dibunuh oleh orang tersebut karena jawaban dia. Di situ ada faedah bahwa orang yang bodoh itu akan mencelakakan dirinya sendiri, juga mencelakakan orang lain. Ya, walaupun orang baik, tapi suatu saat dia akan kena masalah, dan ketika dia tidak paham ilmu, tidak paham jalan keselamatan, tidak mengerti petunjuknya Allah, dia akan celaka. Karena itu lihat betapa banyak orang sengsara hidupnya di dunia karena dia jauh dari petunjuknya Allah, karena dia tidak mengetahui jalan keselamatan, sehingga melanggar larangan Allah, meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Banyak orang sengsara karena riba, banyak orang sengsara karena zina, banyak orang sengsara karena narkoba, ya, minuman keras. Banyak orang sengsara hidupnya karena judi, karena jauh dari jalan petunjuk. Maka ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surah Taha 123 dan seterusnya. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Nah, mukhalafah pemahaman terbaliknya, berarti kalau orang itu hidup tidak mengikuti petunjuk Allah, yadhillu wa yashqa, hidupnya akan tersesat, akan salah jalan, akan celaka, akan sengsara. Ya, kita akan bisa mengikuti petunjuknya Allah kalau kita mengerti petunjuknya Allah itu isinya apa, Al-Quran itu apa isinya, Islam itu apa, isinya apa, perintah Allah itu yang mana, yang dilarang Allah apa saja, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, harus kita ketahui. Caranya adalah dengan thalabul ilmi,
agar kita mengerti isi Al-Quran, agar kita mengerti isi Islam, kita harus mempelajari, mau belajar Islam dan Al-Quran tersebut. Maka thalabul ilmi sekali lagi ikhwah merupakan jalan keselamatan. Tidak akan baik hidup seseorang di dunia melainkan dengan thalabul ilmi, dengan mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selamat hidup seseorang melainkan dengan mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti petunjuknya Allah kalau kita nggak paham petunjuknya Allah itu apa? Nah, kita nggak akan bisa paham petunjuknya Allah kalau kita nggak mau thalabul ilmi, nggak mau belajar agama. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini, wah ini judulnya bikin penasaran ya kan? Judulnya Si Buta dari kayak film ya, Si Buta yang baik hati ya kan? Ini sebenarnya apa? Salah satu potongan dari kisah. Nah, kapan yang kita bacakan hadisnya aja selain dari Imam Bukhari Muslim. Dan di sini juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid beliau. Itu beliau dalam bab akhir dan berhubungan dengan mensyukur nikmat Allah Taala. Termasuk kekufuran, termasuk dosa besar, mengkufuri nikmat Allah seseorang itu menyandarkan nikmat bukan kepada Allah. Ya kan? Ketika dapat nikmat, ya kan? Tidak dikembalikan, tidak disandarkan kepada Allah, tetapi dikembalikan kepada keahliannya, kepandaiannya. Kayak Qarun ini, surah Al-Qasas ayat 78, ketika Qarun dikasih kekayaan yang melimpah ruah, apa kata dia? Innama utitu wa ana indi. Aku diberikan banyak ini karena kepandaianku, karena ilmu, kepintaranku. Ya, tafsirkan para ulama karena kepandaianku dalam masalah berusaha bisnis. Ya kan? Aku pandai berbisnis, akhirnya aku kaya. Ini orang-orang yang semisal Qarun ini, seperti Fir'aun juga begitu, ya kan? Ketika mendapatkan kekayaan, kerajaan, harta benda berlimpah ruah, dia lupa bahwa yang kasih nikmat itu Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan kenikmatan kepada keahlian, kepandaian, skill diri pribadinya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin harus selalu ingat ya, seluruh yang kita miliki itu yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bisa makan itu karena dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat doa selesai makan ini. Selesai makan kita disunahkan berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Segala puji milik Allah yang telah memberi makan aku, memberi rezeki aku dengan makanan ini dengan tanpa daya dan kekuatan dari kita bisa makan karena dikasih. Kita bisa terhindar dari malapetaka karena Allah selamatkan kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk mendatangkan kebaikan, tidak ada kekuatan untuk menyelamatkan kita dari malapetaka, melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini yang Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Surah An-Nahl ayat 53. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada kalian melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau dikasih sehat, engkau dikasih umur, engkau dikasih anggota badan yang lengkap dan sehat, dikasih harta, dikasih keluarga, dikasih keamanan, semua yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu. Maka setiap hari selesai makan, kita disunahkan baca doa tersebut, dan orang yang setelah selesai makan baca doa tersebut akan diampuni dosanya. Kata Nabi, diampuni dosanya. Selalu ingat kepada Allah, seluruh nikmat ini yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengingkarinya, menisbatkan, menyandarkan nikmat bukan dari Allah itu merupakan kufur nikmat. Baik, kita baca hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar
Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna thalathatan fi Bani Israel Abras wa Aqra wa A'na. Sesungguhnya ada 3 orang dari kaum Bani Israel. Israel itu namanya Yakub. Nabi Yakub namanya Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub, ya kan? Jadi pantasnya kita nyebut jangan Israel, ya. Israel itu Nabi Yakub. Itu Zionis Yahudi. Sebetulnya nyebutnya gitu. Setelah salah nanti kita sebut orang-orang Israel. Wah, kita kayaknya nanti menyalahkan Nabi Yakub. Yang paling tepatnya Zionis Yahudi itu bangsanya monyet sama babi yang membantai sejarah iblis itu. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israel yang satu Abras, punya penyakit kulit sejenis lepra atau kusta, yang kulitnya apa itu luka-luka busuk, yang bisa sembuh semua, kalau sembuh masih belang-belang, kulitnya jadi jelek, ya kan? Jadi jijik orang yang melihat. Yang kedua Aqra, botak, banyak rambutnya, botak, kepalanya gundul. Yang ketiga A'na, buta. Ketiga buta. Fa'aradallahu ayyubtaliyahum. Allah berkehendak untuk menguji mereka. Fab'atha ilaihim malaka. Allah mengutus seorang malaikat kepada mereka. Fa'atal abras. Malaikat tersebut mendatangi orang yang kulitnya menyakitkan tersebut. Penyakit yang menjijikkan kulitnya. Faqal ayyu syai'in ahabbu ilaih. Malaikat tersebut berkata kepada orang tersebut, perkara apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, launun hasanun wajidun hasanun. Aku sangat menginginkan warna yang indah, kulit yang halus, yang indah, yang bagus. Wa yadhabu anni alladhi qad qadarani an-nas bih. Dan hilang penyakit yang bikin orang lain itu jijik kepada aku, yaitu penyakit kulitnya. Nabi bersabda, fa masahahu fa dhahaba anhu qadaru. Diusap oleh malaikat tersebut kulitnya, sembuh, masya Allah, penyakitnya hilang. Yang memiliki kulit yang halus, yang indah, yang bagus, kan? Wa a'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Warnanya bagus, indah, kulitnya bagus. Lalu malaikat tersebut berkata, fa ayyuma ahabbu ilaik. Harta apa yang paling kau sukai? Al-ibil awil baqar syakka ishaq. Harta apa yang paling kau sukai? Dia menjawab, sapi atau unta. Perawi di sini Ishaq ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa perawi hadis, orang yang menceritakan hadisnya Nabi itu betul-betul sangat berhati-hati. Kalau ragu-ragu ya disampaikan ragu-ragu, entah apa sapi ya, nah begitu. Ya sampaikan apa betul-betul ini karena ingin menjaga hadisnya di sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi nggak mudah merekayasa ini sabda Nabi, bahkan padahal bukan sabda Nabi, karena ancamannya berat. Orang yang mengatakan ini sabda Nabi padahal bukan sabda Nabi, waliyatallahwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia siap-siap mengambil tempatnya dari api neraka. Ya, masya Allah, perawi hadis Bukhari Muslim itu orang-orang pilihan. Maka hadis yang paling sahih itu Bukhari dan Muslim yang demikian. Fa'utiyana qatan usyara. Orang tersebut dikasih seekor unta yang sudah bunting, sudah hamil. Maka mereka tersebut berdoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau dalam harta tersebut. Kalau Nabi melanjutkan kisahnya, fa'atal aqra, Nabi mendatangi orang yang kedua yang punya penyakit botak, rambutnya gak ada, kepalanya gundul-gundus. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Dia ditanya, perkara apa yang paling kau sukai? Kata dia, sya'run hasanun, rambut yang indah. Wa yadhabu anni hadzal ladzi qad qadarani an-nas bi. Aku ingin rambut yang indah dan hilang penyakit botakku ini yang manusia menjadi jijik kepada aku, tidak suka melihat
aku. Famasahu fatahamahu qadaruhu. Diusap kepalanya oleh malaikat itu sembuh. Kemudian dia memiliki rambut penyakitnya hilang. Wa atiya sya'ran hasanan, dikasih tumbuh rambut yang indah yang bagus. Maka lalu ditanya lagi, fa'ayyuna ahabbu ilaik, harta apa yang paling kau sukai? Dia menjawab al-baqarah al-ibil, sapi atau unta. Fa'atiya baqaratan hamilan. Orang yang kedua yang kontak yang sudah sembuh ini dikasih sapi yang sudah hamil juga. Lalu didoakan barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau dalam hartamu. Fa'atalana, lalu malaikat mendatangi orang yang ketiga yaitu yang buta. Faqal, malaikat bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, perkara apa yang paling kau sukai? Qal ayyamudallahu ilayya basari, perkara yang paling aku sukai Allah mengembalikan penglihatanku lagi. Wa ubsira bihin nasa, sehingga aku bisa melihat orang lain. Entah agar disembuhkan butanya. Famasahu faqadallahu ilayhi basara, lalu diusap oleh malaikat tersebut wajahnya, Allah mengembalikan penglihatannya, yang sembuh bisa melihat. Lalu ditanya atas malaikat berkata, fa'ayyun nari ahabbu ilaik, harta apa yang paling kau sukai? Lalu mana? Kambing. Fa'utiya syatan walidan, dia diberi seekor domba yang sudah hampir melahirkan. Jadi kambing tua, ya kan? Nah, qulti jahadani wa walada hada, ya kan? Yang dua unta sama sapi yang hamil tersebut sudah menghasilkan keturunan, sudah melahirkan anaknya. Kemudian domba tersebut juga melahirkan, kan? Allah Nabi bersabda, "Fakana li hadza wadin minal ibil wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam." Orang yang pertama punya 1 lembah unta, jadi banyak anaknya. Orang yang kedua yang botak yang sudah sembuh punya 1 lembah sapi. Orang yang ketiga yang buta yang sudah sembuh tersebut punya 1 lembah kambing. Allah melanjutkan kisahnya dunia, inna wa'akal abras bi suratihi wa hayatihi. Allah memuji orang tersebut. Malaikat tersebut mendatangi orang yang pertama dengan bentuk orang yang berpenyakit seperti waktu dia masih penyakitan. Karena kulit berada kusta, kulitnya rusak-rusak, ya kan? Orang yang sampai busuk-busuk dengan bentuk seperti itu. Fakal yang mengatakan rajulun miskin wa ibn sabil, ya kan? Aku ini rajulun miskin wa ibn sabil, aku ini orang yang miskin, aku ini orang yang kehabisan jalan di tengah, kehabisan bekal di tengah perjalanan. Adin qata'at biyal hibal fi safari, sudah habis seluruh usahaku, ya kan, untuk meneruskan perjalanan ini. Fala balagha li al-yawma illa bilafdhin mabit, maka aku tidak bisa meneruskan perjalananku, bisa sampai ke rumahku atau tujuanku kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mala ba'ira ataballahu bihi fi safar. Aku memohon, aku minta kepada dengan nama Allah, dengan nama Zat yang telah memberikan kulit yang bagus, warna yang bagus kepada engkau, telah memberikan kesembuhan kepada aku. Aku minta seekor unta agar aku bisa meneruskan perjalananku. Orang ini menyebutkan sampai 2 alasan agar permintaannya ini dikabulkan, ya kan? Bahkan 3. Pertama dia menyebutkan rajulun miskin, aku ini orang miskin, berarti tolong. Kedua, aku ini ibnu sabil, aku orang yang kehabisan di tengah bekal di tengah perjalanan. Fadil qata'a biyal hibal fi safari, sudah habis seluruh usahaku, sebab untuk meneruskan perjalanan ini sudah habis usaha. Bahkan dia meminta dengan as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan, aku meminta seekor unta kepadamu
dengan zat yang telah memberikan karunia kepadamu, kasih kesembuhan, kasih kulit yang indah, agar aku bisa meneruskan perjalananku ini. Apa jawaban tersebut? Al-huququ katsirah. Hak-hak tanggungan-tanggunganku masih banyak. Ya kan? Faqala lahu, malaikat yang menjelma dari orang penyakitan tersebut berkata kepada orang yang pertama ini, "Kami arifuka, seolah-olah ini kenal kamu, seperti kamu. Alam takun abras, bukankah dulu kau ini orang yang penyakitan kulitnya kusta, belang-belang, pernah lepra, ya kan? Yang zarukan nas, manusia merasa jijik kepada kamu, fakiran ke orang miskin, fa'ataqallahu lana, kemudian Allah ngasih harta yang banyak kepada kamu." Dihajaban ini mengingkari nikmat. Faqala, orang ini berkata, "Innama warastu hadzal mala sabiran an-karim." Aku punya harta yang banyak ini aku warisi. Ini warisan dari harta yang besar ini, warisan dari orang yang besar. Ini aku warisi dari ahli warisku, dari nenek moyang bapakku, kakekku dan seterusnya. Yang menipu, berdusta, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyadarkan nikmat kepada Allah. Padahal ini dulu pertama hartanya ini cuma satu harta yang dikasih Allah Ta'ala. Setelah dia kaya pada harta dia, yang mengingkari nikmat Allah Ta'ala, mengatakan harta yang banyak ini aku warisi. Ini warisan dari bapakku, dari nenek moyangku, aku warisi harta ini. Maka malaikat tersebut berkata, "In kunta kadiba fasayarallahu ila ma kunta." Kalau engkau berdusta, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaan semula. Kau jadi penyakit dan kau jadi miskin, harta mati semua. Kalau Nabi menjawab, melanjutkan kisahnya, wa atal aqrab fi surati, Nabi mendatang, malaikat tersebut mendatangi orang yang kedua yang botak, yang sudah sembuh kaya sekarang, dengan bentuk orang yang botak, menjelma dari orang yang botak miskin mendatangi orang yang kedua. Faqala lahu mithla ma qala li hadha, yang mengatakan seperti yang dia katakan kepada orang yang pertama yang berdusta tersebut. Wa radda alaihi mithla ma radda ala hadha, orang yang kedua yang botak yang sudah sembuh sekarang kaya raya punya satu lembah sapi, itu menjawab, ya kan, diminta satu sapi nggak dikasih, ya ini harta warisan, ya kan, untuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya seperti jawaban orang yang pertama. Lalu malaikat mengatakan, "In kunta kadiba fasayarallahu ila ma kunta." Jika engkau dusta, semoga Allah akan mengembalikan kami dalam keadaan semula. Jadi botak lagi, enggak punya harta lagi. Qala wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Lalu malaikat tersebut mendatangi orang yang ketiga yang buta, yang sudah sembuh, yang sekarang kaya punya satu lembah kambing, dengan betul dalam keadaan sebagai orang yang buta. Dia buta, miskin, ya kan? Datang kepada orang yang ketiga yang mengatakan, "Rajulun miskinun wa ibn sabil qad inqata'a al-ibadu fi safari fala balagha li al-yawma illa lillahi nabi." Ya, mengatakan perkataan yang sama. Aku orang yang miskin, aku kehabisan bekal di tengah perjalanan, sudah terputus segala usahaku, sudah habis, aku nggak bisa usaha lagi, ya kan, untuk meneruskan perjalananku ini, ya kan, sebab untuk meneruskan perjalanan sudah habis, bekalnya sudah habis, aku nggak akan bisa meneruskan perjalanan ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian pertolongan as'aluka billahi radda alaika wa as'alaka syatan, aku minta seimbang kami dengan zat yang telah memberikan penglihatan lagi. Ataballahu biha fi safari, agar aku bisa meneruskan perjalanan. Dia jawabkan oleh yang ketiga, si kita yang sudah sembuh, ya kan? Yang mengatakan, qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basar. Dulu aku orang buta, kemudian Allah sembuhkan aku, Allah kembalikan penglihatanku. Fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Silahkan ambil kambing ini sesuka, sisakan sesuka, silahkan ambil, ya kan?
Seberapa yang kau ambil, seberapa yang kau sisakan, yang kau sisakan silakan. Fawallahi, kata dia, demi Allah, la ajhadu kalian masyai'an akhatahu. Demi Allah, aku tidak akan menyusahkan hari ini dengan sesuatu yang kau ambil karena Allah. Tidak, silahkan ambil. Insya Allah. Ya betul-betul orang yang mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, ingat syukur nikmat yang sesungguhnya itu dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah Ta'ala, menolong orang yang kesusahan di antaranya. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam mensyukurinya, dan rukun syukur dengan syukur itu memiliki 3 rukun. Yang pertama, al-i'tirafu biha fil qalbi. Hatinya itu betul-betul mengakui, meyakini seluruh nikmat ini yang ngasih Allah. Sebabnya banyak. Ya kan? Jangan, wah ini memang karena kepandaian saya, ya kan? Seperti Qarun, seperti Fir'aun yang mengatakan memang itu wala ini. Aku kaya ini ya karena memang aku ini jago berbisnis. Ya kan? Tidaklah seorang mukmin meyakini seluruh nikmat ini yang ngasih Allah. Sebabnya banyak. Ya, sebabnya banyak. Ada dari warisan, ada dari usaha, ada dari hadiah. Ya kan? Ada yang berusaha tapi dapat rezeki yang besar, ada. Itu dia. Yang kedua, rukun syukur adalah al-i'tiraf biha fil qalbi, as-sana'u 'ala Allah bil lisan. Setelah mengaku di hati, yang kedua menyanjung memuji Allah dengan lisan. Menyanjung memuji Allah dengan lisan. Yang ketiga, al-amalu bil jawarih bima yarda, bima yarda al-mulhim. Melakukan amal soleh, beramal, bersyukur dengan anggota badan, dengan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Digunakan nikmat tersebut untuk amal soleh, untuk kebaikan, untuk beribadah. Ya, di antara bentuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Ingat ya, nanti seluruh nikmat akan ditanya. Tunda ratus yauma idzin 'anil na'im. Seluruh nikmat akan ditanya. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya tentang seluruh nikmat. Surah At-Takatsur ayat terakhir dalam Al-Qur'an. Tunda ratus yauma idzin 'anil na'im. Betul-betul sungguh-sungguh kalian nanti akan ditanya tentang seluruh nikmat. Nikmat umur ditanya. Ya, aku memberi maaf dan ini. Dihabiskan apa umurnya? Nikmat anggota badan akan ditanya, wa jasadi fima abla, jasadnya, fisiknya akan apa digunakan untuk apa? Nikmat harta akan ditanya, min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana hasilnya? Digunakan untuk apa? Dari mana hasilnya? Ya kan? Dari mana dapatnya harta tersebut? Digunakan untuk apa harta tersebut? Maka di antara salah satu bentuk syukur nikmat terhadap harta tersebut digunakan untuk kebaikan, menolong orang miskin, menolong orang kehabisan bekal di tengah jalan, menolong anak-anak yatim, menolong saudara-saudara kita yang tertindas, dan seterusnya. Itu 3 rukun syukur: mengakui di hati, memuji Allah dengan lisan, menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Bahkan orang yang semakin orang itu pandai bersyukur, dia akan semakin giat beribadah. Ya, seperti Nabi yang sholat malam sampai kaki beliau terkotak. Ketika ditanya Aisyah, apa jawaban beliau? Wahai Nabi, kenapa Anda sholat seperti itu pada Anda ini? Jelas sudah diampuni dosanya, tidak punya dosa. Kata Nabi, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Orang yang pandai bersyukur dipraktekkan Nabi dengan banyak ibadah. Maka semakin orang itu banyak ibadah, berarti dia semakin bersyukur kepada Allah. Semakin orang itu malas beribadah, berarti kurang syukurnya. Seharusnya ketika dapat tambah nikmat, tambah ibadah. Tambah nikmat, tambah ibadah. Semakin tambah nikmat, semakin banyak ibadah. Semakin semangat ibadah. Itu orang yang pandai bersyukur. Abdan syakur. Apa yang betul-betul bersyukur. Kalau engkau diberikan nikmat di dunia, nikmat tersebut malah menjadikan engkau ini semakin teledor, semakin loyo, malas, gak semangat ibadah, itu namanya kamu kurang bersyukur. Dulu waktu miskin, rajin ke masjid, rajin pengajian, sakit beda sitik gitu. Sebenarnya turun masjid, turun mall. Itu berarti kamu kurang bersyukur. Kan? Orang
yang semakin bersyukur, pandai bersyukur, itu semakin rajin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu masih miskin rajin ngaji, rajin di masjid. Sekarang jadi pejabat, kaya, hartanya banyak, malah tahu sapa masjid. Pengajian itu males, ya kan? Memang ngaji itu hasilnya nanti kita ambil di akhirat kan demikian. Berarti hasil secara materi kan tidak ada kan demikian. Maka biasanya orang yang mau rajin ngaji itu ya sih apa-apa dikit itu. Di pabrik mungkin kalau ini ngajinya ya ngajinya masjid ini malas. Mau ngajinya yang hotel. Wah, mana sih hasil sih? Iya hasil kita ya. Nah, jadi bentuk syukur yang sesungguhnya dengan banyak ibadah. Surah Al-Kautsar itu lihat, setelah Allah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepada engkau wahai Muhammad, di antaranya sungai Al-Kautsar. Apa kata Allah? Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau, korbanlah engkau untuk Allah, untuk Tuhan. Kata para ulama, setelah kita dapat kebaikan yang banyak, kita diperintah Allah untuk ibadah, sholat, berkorban, juga ibadah yang lainnya. Di situ ada isyarat ketika orang itu telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, dia harus beribadah, bertawabud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika engkau ingin nikmat tersebut selalu engkau miliki tidak hilang, maka engkau harus pandai mensyukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau syukur akan ditambah nikmat. Sebaliknya kalau engkau kufur, siksanya Allah sangat berat. Kan demikian. Orang yang buta ini silahkan ambil sudah. Aku tidak akan menyusahkan, silahkan ambil semaumu. Nah, malaikat tersebut mengatakan amsik malaka fa innama uturidu. Ya kan? Tahanlah hartamu, itu hartamu. Ya kan? Aku ini hanyalah ujian. Kalian ini cuma diuji oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Malaikat tersebut ujian dari Allah, tidak betul-betul meminta kambing, tetapi hanya ujian dari Allah. Dan orang yang ketiga ini yang buta, yang sudah sembuh, yang sekarang kaya memiliki satu lembah kambing ini, orang yang lulus ujian. Ya tetap mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, tidak mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Ya kan? Itu hartamu. Faqad radhiyallahu anka, kata malaikat, Allah telah meridhai kamu. Wa sakhita ala sahibaika, dan Allah murka kepada dua temanmu yang penyakitan kulitnya, yang botak kepalanya, yang sudah sembuhkan Allah, dikasih harta yang banyak, tetapi kufur kepada Allah, kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Dan didoakan malaikat, semoga Allah kembalikan kamu ke dalam bentukmu yang semula, ya kan? Dan itu dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kembalikan pada keadaannya semula, penyakitan jadi hilang hartanya. Nanti ada orang yang mensyukuri nikmat Allah kekal, nikmatnya kekal, hartanya masih itu, dia tetap disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bacakan beberapa faedah dari hadis yang kita baca ini. Banyak sekali faedah disampaikan Syekh Ibnu Taimiyah ketika menerangkan hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah SAW kadang-kadang mengisahkan kisahnya Bani Israil untuk kita. Tujuannya apa? Untuk kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Ya? Dari kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, di situ ada pelajaran, ada faedah yang bisa kita ambil. Surah Maryam itu ketika Allah mengisahkan kisahnya Nabi Musa sama Fir'aun, apa kata Allah? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada kisahnya Musa dan Fir'aun, di situ ada ibrah, ada pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara Nabi menyampaikan nasihat pelajaran kepada murid-muridnya, para sahabat,
adalah dengan usul, dengan cara menceritakan kisah. Ya, Nabi mengisahkan kisahnya membunuh 100 nyawa, Nabi mengisahkan kisahnya orang yang terperangkap dalam gua, Nabi mengisahkan kisahnya Bani Israel ini. Di sini ada banyak faedah yang bisa kita ambil, dan itu salah satu thariqah, salah satu cara Nabi memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Disampaikan kisah yang nyata, bukan kisah yang fiktif, kisah yang banyak mengandung pelajaran dan faedah. Dan itu bisa kita tiru. Antum mengajar misalnya punya murid-murid anak-anak, biasanya anak-anak itu senang kalau dikasih cerita, ya kan? Kita orang beranak-anak Pak, untuk barang ini dia cerita ya senang, ya kan? Sampaikan kisah, tapi kisahnya kisah dari Al-Quran, kisahnya para Nabi, kisah-kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di situ banyak sekali faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Coba cerita-cerita sing genah, cerita sing waro, cerita kancil nyong timun, kancil karo babunya, kancil karo macan, kancil karo boyo. Faedah anakmu pinter ngapusi, kita blokot ngapusi anakmu terus. SPP ini jadi tak kayak terus nih rata kanggone, ngerti-ngerti itu surat pas sekolah tagihan SPP 5 sasi. Ya boy anakmu ya berkat cerita di kancil rumah. Kari-kari kancil musuh kayak aku, ya ngapusi tentang faedah ngapusi, ngajari pokel, sampaikan kisahnya para Nabi, Masya Allah, kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun, ya, sampaikan kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam kisah-kisah tersebut banyak sekali faedah, yang bisa kita ambil. Nah, faedah yang kedua, bayanu qudratillahi ta'ala bi ibrahil abras wal aqrab wal a'ma. Dalam hadis ini ada faedah begitu besar, begitu luas kekuasaan Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dengan mudah Allah menyembuhkan penyakit darah tersebut. Ya kan? Nah, yang menyembuhkan Allah bukan malaikat, ya kan? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malaikat. Nabi Isa mengusap orang yang buta, mengusap orang yang kaki, mengusap orang yang penyakit terjasa, itu bukan Nabi Isa yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Allah kasih mujizat kepada Nabi Isa, ya kan? Lautan terbelah jadi kering airnya, itu bukan Nabi Musa yang belah lautan. Allah Rabbul Alamin, Allah menunjukkan kekuasaannya kepada hambanya. Tidak ada yang bisa laut disaki terus sendiri. Sedang disampaikan. Oh bisa kering, jadi banyak jalan di situ. Itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Itu menunjukkan kudrahnya Allah Taala, kemampuan Allah Taala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Dengan izin Allah, masa Allah yang botak jadi sembuh langsung, rambutnya langsung matching, ya. Yang tadinya kulitnya jelek, belang-belang penyakitnya jadi halus, jadi glowing, ya. Yang tadinya buta, orang penyakit buta coba diusap langsung melek, langsung bisa melihat. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan Allah itu mampu atas segala sesuatu. Jadi kita itu wajib mengenal kesempurnaan sifat-sifat Tuhan kita, ya kan? Tak kenal maka tak sayang. Kita katanya aku cinta sama Allah, tapi kita nggak kenal akan keagungan kesempurnaan sifat Allah gimana. Maka di antara itu yang wajib kita pelajari, kita itu wajib mengenal Allah, wajib mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, agar kita ini bisa mengetahui kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memahami, ya kan, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Agar semakin besar rasa cinta kita, khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang ketiga, terkadang malaikat itu berubah bentuk menjadi seperti manusia, dan ini juga dibahas Ibnu Taimiyah dalam kitab Syarah Ushul Iman. Syarah Ushul Iman, antara sifat malaikat, ya kan, malaikat itu bisa merubah
dengan izin Allah berubah bentuknya menjadi seperti manusia. Banyak, ya kan? Beberapa kejadian malaikat mendatangi Rasulnya Allah dalam bentuk manusia. Seperti ketika Nabi bersama para sahabat lalu datang, tiba-tiba datang orang yang syadidul bayadil thiyab, syadidul syarati sya'ri, la yurani athar sahabat wa la ya'lamu min ahad. Nabi bersama para sahabat tiba-tiba datang orang yang putih, pakaiannya bersih putih, rambutnya hitam, nggak ada yang kenal. Orang ini nggak terlihat bekas melakukan perjalanan jauh. Jangan dulu Pak, kalau orang melakukan perjalanan jauh pasti kotor, berkeringat, kena debu, ya kan? Berkeringat. Sebab dulu nggak ada bis AC. Sekarang kan naik bis AC, wah nggak kelihatan. Dulu jalan kaki atau naik onta, jalan misalnya 15 km, udah kotor, keringetan. Ini ada orang fresh, nggak terlihat pergi jauh, ya kan? Nah setelah bertanya ini orang itu pergi apa kata Nabi? Kalian tahu siapa dia? Ya kan? Atadri manisari? Kata Umar, nggak tahu nih Nabi Allah wa Rasulullah. Kata Nabi, hadza Jibril atakum yu'allimukum. Orang tersebut malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian dengan cara bertanya kepada Nabi. Ini juga diantara thariqah mengajarkan ilmu, bertanya, ya kan? Tujuannya agar didengarkan. Jangan padahal yang bertanya sudah tahu, nggak apa-apa, ini bukan termasuk penipuan, ya? Datang, ajar banyak, ini bertanya tentang satu masalah yang penting, padahal dia sudah tahu jawabannya akan didengar oleh orang banyak. Ini boleh kan seperti yang dicontohkan malaikat Jibril. Di situ juga ada faedah buat keistimewaan para sahabat. Nah, umat yang langsung dengan pernah didatangi malaikat Jibril mengajarkan agama. Maka kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ya kan, kita mengikuti para sahabat, gurunya langsung, bukan hanya dokter, bukan hanya profesor, gurunya orang guru S1, S2, S3, ya kan, gurunya langsung Nabi itu para sahabat. Kadang-kadang datang malaikat Jibril mengajarkan agama kepada mereka, ya kan, mereka panutan kita. Bagaimana cara kita memahami agama, bagaimana cara kita mengamalkan agama agar sampai surga seperti mereka, ya ikuti mereka. Mereka orang-orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya kan? Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad tufidu. Ikuti mereka para sahabat, enggak usah bikin ajaran baru, amalan baru yang enggak pernah diajarkan para sahabat. Faqad tufidu, cukup bagi kalian untuk selamat. Sing dijamin di surga apa? Bakal memanaskan Ali dan para sahabat yang lainnya. Logika gampang nek kowe kepengin tekan swarga, kaya sahabat-sahabat iki kepengin tekan apa kaya sahabat-sahabat dijamin tekan swarga. Melu para sahabat sing dijamin Nabi tekan swarga. Ikuti pemahamannya, ikuti bagaimana cara mengamalkan agama. Ya kan? Kalau amalan kita beda sama amalan mereka, pemahaman kita beda sama pemahaman mereka. Lah kok surga sing diparani ndi yo? Aja cok, apa jengko salah jalan, kesasar di swarga sing diparani para sahabat itu. Kita ikuti mereka insyaallah selamat dunia akhirat. Ya kan? Jadi malaikat terkadang merubah bentuknya menjadi manusia. Faedah yang berikutnya, annal malaika azam laisu arwahan aw ma'ani aw qawi faqat. Malaikat itu betul-betul makhluk yang punya fisik, punya jasad. Bukan seperti pendapat sebagian orang yang nyeleneh, malaikat itu cuma istilah, kekuatan baik. Ada kekuatan jahat, setan, ada kekuatan baik, malaikat katanya. Itu cuma istilah saja. Dan kita imani di antara iman, rukun iman yaitu iman kepada malaikat. Malaikat itu betul-betul makhluknya Allah Ta'ala yang punya fisik, punya jasad. Bahkan sayapnya malaikat Jibril itu sadar afaq, menutup langit. Nah, itu diantara faedah di sini. Faedah yang berikutnya, nah semangatnya perawi hadis untuk menyampaikan hadis. Dia sampaikan ragunya ragu. Ibil al-baqar. Orang itu minta unta atau minta disampaikan. Ya, ragu-ragu ini menunjukkan amanahnya perawi hadis, orang yang menceritakan hadisnya. Dia tidak ingin berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini pelajaran penting. Jangan dia palsu bahkan apa hadis yang dhaif sangat dhaif, hadis yang maudhu, yang palsu bahkan hadis la aslalah. Hadis ini sama sekali nggak dikenal oleh ulama, ahli hadis asalnya aja nggak jelas disampaikan.
Nabi bersabda demikian. Padahal hadisnya sama sekali nggak ada dalam kitab-kitab hadis. Hadis yang sahabat atau bahkan hadis yang maudhi yang palsu. Ya? Dan ini tujuan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mereka bikin hadis palsu, sampaikan kepada kaum muslimin. Sampai kopi lah hadisnya dari itu. Nek ngombe kopi, ngene hadis kopi terus piye. Ya dari mana kata. Wah, itu nanti Abu Jahal itu di neraka diringankan siksanya, ya kan? Bisa loh hadis yang nemu hadis Arab dewe gitu. Padahal enggak ada dalam kitab hadis. Jadi di neraka di situ nanti ada perayaan katanya. Perayaan ini. Pada orang kafir ayatnya jelas, ya kan? Sama sekali nggak dikasih minum, sama sekali nggak dikasih makan, sama sekali nggak bisa merasakan enaknya hidup. Itulah nabinya ya kan? La yadhuquna fiha bardan wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an bima dan selesai. Sama sekali nggak bisa merasakan sejuk, nggak ada minum kecuali air yang mendidih dan nanas, busuk. Perayaan ketiga mobil kan, ya hadisnya penting kan, nggak ada masalah, tidak ada asalnya. Nah, jadi hati-hati dalam menyampaikan riwayat. Nah, faedah yang berikutnya, faedah yang terpenting dari riwayat ini, bahwa syukur nikmat syukur nikmat itu akan menyebabkan nikmat tersebut langgeng bagi pemiliknya. Ditambah oleh Allah Ta'ala, ya kan? Seperti orang yang buta, si baik hati, si buta yang baik hati, Masya Allah, dia dulu sakit, disembuhkan oleh Allah, dikasih harta. Ada orang yang susah, yang miskin, minta-minta di tengah perjalanan kehabisan berkah, mintanya dengan bersumpah dengan nama Allah, dia berikan, ya kan? Dulu saya buta, saya disembuhkan Allah, kemudian Allah kasih aku harta, ambillah sesuatu untuk membantu meneruskan perjalanan. Dan setika itu tidak akan mengurangi harta. Yang kesenang sedekah bayar dan tidak akan berkurang harta karena sedekah, bahkan akan bertambah. Dan syukur nikmat akan menyebabkan nikmat tersebut tidak hilang, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, ujian dari Allah Ta'ala itu terkadang ujian dengan sesuatu yang tidak disenangi jiwa manusia. Terkadang manusia diuji dengan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsunya atau disenangi oleh jiwanya. Disenangi itu ini ujian ya Pak. Antum dikasih sakit ujian, atau dikasih sehat juga ujian, ya kan? Semuanya ujian dari Allah Ta'ala, ya kan? Dan kita harus lurus ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Ketika diuji Allah dengan ujian yang berupa nikmat di dunia ini, sikap kita adalah dengan bersyukur. Ketika diuji Allah dengan ujian yang berupa musibah, sesuatu yang tidak disenangi jiwa manusia, sikap kita adalah minimal sabar. Minimal sabar. Karena tingkat, ya kan, orang menghadapi ujian yang berupa musibah itu pertama tasafur, marah-marah, itu orang yang celaka, marah-marah. Diuji Allah miskin atau sakit, marah-marah dia, berusaha sama Allah, mulutnya ngomong yang tidak benar, ya kan? Mencaci maki Allah dan seterusnya. Itu orang yang marah-marah ketika dapat ujian. Kalau sabar, dia mendapatkan rahmat Allah. Minimal kita bersabar, ya kan? Ini ujian dari Allah Ta'ala. Kita harus baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengucapkan ucapan yang buruk, tidak melakukan perbuatan yang buruk. Tingkatan berikutnya ridha, menerima musibah tersebut, diterima dengan senang hati. Masya Allah, ini tingkatan yang sudah sulit. Tingkatan tertinggi yaitu syukur. Dapat musibah malah syukur, terima kasih sama Allah. Gimana ya? Lu gak tuh kuping sama diri, ya kan? Sabar itu yang sabar
Sabar itu indah sunnatil ula kan. Sabar itu ketika pukulan musibah waktu pertama. Kalau dia sabar harus patang gitu. Dia bilang sejuta ngomong saya mulai petang di maga ya bisa sabar kamu taruhan ini ya apa ini biar sabar itu ketika pukulan yang pertama kata indah sunnatil ula. Dengan ketika dapat musibah langsung dia bersabar, bukan marah-marah kan ya. Kata beliau itu pasal kena musibah itu udah nggak ngefek, dia senang bahkan mendapatkan musibah itu atau rela menerima cobaan tersebut. Dengan jadi kehidupan kita itu ada dalam dua keadaan. Semuanya ujian, kalau nggak syukur ya musibah, kalau nggak nikmat ya musibah. Nikmat itu dihadapi dengan syukur, musibah cobaan dihadapi dengan sabar. Maka dikatakan aja diambil mukmin, urusan orang mukmin sangat menakjubkan. Inna amrahu khair, semua urusannya baik bagi dia. Kalau dikasih nikmat, inna asma'a salah syakar, dikasih sesuatu yang menyenangkan, syukur. Wa in asabatul mara sabar. Kalau dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan jiwa kita, cobaan, sakit misalnya, miskin misalnya, hilang harta kita misalnya, sabar, bersabar, ya, bahkan khairullah, dan itu baik bagi orang tersebut. Nah, faedah yang berikutnya tentang sedikit. Nah, keutamaan wara' dan zuhud terhadap dunia. Fadilatul wara'i wa zuhud, ya, keutamaan orang yang bersikap zuhud dengan tidak rakus tanah terhadap harta benda dunia, seperti yang dicontohkan oleh si buta yang baik hati tersebut, yang sudah sembuh kemudian diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala harta yang banyak, tapi dia tidak tamat, tidak rakus terhadap harta. Kita sama keluarganya udah punya satu lembah unta, udah punya satu lembah sapi, tapi dia masih tamat. Diminta satu oleh orang yang miskin, oleh orang yang tak bisa dikenal di tengah perjalanan, memintanya dengan bersumpah menyebut nama Allah dalam bentuk yang berpenyakitan, orang malaikat yang minta itu, tapi dia sangat tamak dan rakus kepada harta. Ya, udah punya unta satu lembah, diminta satu lagi. Udah punya unta sapi satu lembah, diminta satu aja. Bahkan dia berani berdusta saking tamaknya kepada harta. Ini warisan, bukan ini warisan yang aku terima. Padahal udah diingatkan, bukankah dulu kau ini, aku kenal kamu, bukankah dulu kau ini orang yang botak, kau dulu orang yang berpenyakitan, kemudian Allah berikan harta yang banyak kepada kamu. Dia mengingkarnya, enggak, ternyata aku dapatkan dari warisan. Saking tamaknya kepada harta. Ya, maka hasilnya Allah hancurkan dia, Allah kembalikan dia ke keadaan yang semula. Ini pelajaran penting, jangan tamak, jangan rakus terhadap harta benda dunia, apalagi sampai menghalalkan cara, dengan menghalalkan berbagai macam cara, dengan sampai menyandarkan nikmat bukan kepada Allah, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya, akan menyebabkan orang tersebut celaka dan binasa. Maka terkadang orang itu yang sudah rakus tamak terhadap harta, ya sampai nggak peduli hal-hal, ya kan? Sampai cari kesugihan, nyembah jin, nyembah setan, nyembelih korban sesaji kucing biar kaya, dengan syarat-syarat yang haram berzina dia lakukan biar kaya, ya kan? Sampai minta, ya kan? Kepada jin biar kaya. Orang yang kaya sampai akhirnya dia nyolong, dia merampok, dia korupsi, dia nipu, dia judi, dia ribut, berbagai macam cara dia halalkan. Ini bahayanya orang yang rakus terhadap harta. Sebaliknya orang yang tidak rakus zuhud terhadap harta, masya Allah, seperti orang yang buta yang terakhir ini, ya kan? Dia merelakan hartanya diambil untuk menolong orang. Dan hasilnya apa? Allah ridhoi dia. Allah jadikan kekal hartanya. Bahkan malaikat tersebut mengatakan, ya kan, Allah telah ridho kepada engkau, radhiyallahu anka, Allah ridho kepada engkau, masya Allah.
Ini faedah, fadilah orang yang betul-betul zuhud, tidak tamak terhadap harta benda dunia. Boleh kita kaya, boleh, tapi dengan cara yang halal. Ketika sudah kaya, tidak melupakan kita dari mengingat Allah, tidak melupakan kita dari menjalankan syariat Allah. Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surah Al-Munafiqun itu 9-11. Jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah, menjadikan kalian lalai dari menjalankan agama Allah, menjadikan kalian lalai tidak beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut, dia orang yang celaka, yang merugi, orang yang lalai dari ibadah, orang yang lupa kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah karena harta benda, bahkan berani melakukan yang haram karena harta benda. Itu orang yang faulaika humul khasirun, orang yang celaka, orang yang merugi. Ini pelajaran kita adalah kita tidak rakus terhadap harta benda dunia, apalagi sampai menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.